Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ali Astia, masih bersama saya Ali. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar networking, tentu saja menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, hari ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana caranya untuk mengkonfigurasi DHCP address ya melalui router. Jadi DHCP router. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Seperti biasa, kita masih menggunakan Cisco Packet Tracer versi terbaru, versi 7 ya teman-teman. Jadi silakan download di official websitenya. Oke teman-teman, kita akan membuat satu topologi sederhana. Kita akan masukkan sebuah router, lalu kita kasih dua klien saja, dua klien. Ini bisa lalu kita tambahkan satu buah switch ya teman-teman. Kita kasih yang sederhana, yang biasa saja. Lalu kita koneksikan dengan kabel straight. Oke, satunya lagi, satu klien, switch. Oke, dan dari switch juga menggunakan kabel straight menuju cross. Oke. Well, jadi teman-teman, prinsipnya DHCP router ini sama dengan DHCP server ya. Jadi kita hanya mengatur satu konfigurasi untuk IP-nya di perangkat yang akan kita jadikan sebagai DHCP, dalam hal ini router. Kalau menggunakan server, nanti di kliennya dia akan mendapatkan IP otomatis. Nah ini kenapa sangat penting kita belajar DHCP address? Ini dapat memudahkan kita dalam mengkonfigurasi setiap IP di klien. Tentu saja dalam case ini hanya contoh ya, yang kita kerjakan sekarang ini dengan dua klien ini hanya contoh, karena sebenarnya kalau dua klien ini kita cukup menggunakan tidak menggunakan DHCP ya. DHCP ini digunakan dalam case klien yang sangat besar. Jadi untuk meminimalisir kesalahan dan juga mempercepat pekerjaan kita. Tapi ada kekurangannya juga teman-teman. Kekurangannya ya kalau servernya atau perangkat yang kita konfigurasi DHCP itu mengalami masalah, maka seluruh kliennya juga pasti akan mengalami masalah. Oke, langsung saja kita klik satu kali di router. Kita sedikit perbesar. Lalu kita masuk ke menu CLI. Nah, pada bagian ini, would you like to enter the initial configuration dialog? Kita ketikkan saja no. Kita tidak ingin memasuki dialognya ya. Enter satu kali lagi. Seperti biasa teman-teman, kita pada posisi ini, pada posisi router ini belum aktif, ditandai dengan tanda ini. Lalu kita akan mengaktifkan dengan kode enable. Jadi enable ini fungsinya untuk mengaktifkan mode. Nah setelah aktif, dia akan memunculkan tanda seperti ini ya, tanda pagar. Itu tandanya sudah aktif. Lalu kita masuk ke config view terminal. Ini fungsinya untuk memasuki mode konfigurasinya ya. Kalau tadi kita baru masuk ke routernya, mengaktifkan router, sekarang kita masuk ke mode konfigurasinya agar kita dapat mengkonfigurasi. Kita enter. Nah di sini boleh kita rubah dulu hostname-nya. Hostname ini mengubah nama ya. Hostname routernya ini, kita ketikkan hostname, kodenya diikuti dengan nama yang akan kita berikan. Oke, setelah itu kita akan masuk, kita cek dulu tadi berapa interrupts-nya.
Oke, fast Ethernet 0/0. Kita masukkan. Jadi interface ini dia profesinya untuk mengatur setiap line ya. Kabel ini kan dia ada connect ke port ya, ke modul ini gitu. Jadi menggunakan interface untuk mengkonfigurasinya. Diikuti dengan namanya. Namanya fast Ethernet tadi boleh ditulis langsung, boleh juga disingkat seperti ini. Lalu diikuti ID-nya. Jadi kan fast Ethernet 0/0. Itu 0/0 itu ID-nya ya. 0/0 kita enter. Oke, kita sudah masuk ke mode interface, ditandai dengan ada tambahan if di sini. Kita atur IP address-nya. Address 192.168.90.1. Diikut dengan subnet max, kita kasih default saja /24 ya. Jadi dia 255.255.0. Nah, kalau teman-teman belum paham mengenai cara bagaimana menghitung subnet max ini, teman-teman bisa tonton video sebelumnya bagaimana cara menghitung subnet max IP addressing. Kita enterkan. Lalu kita ketik no shutdown. Ini fungsinya untuk mengaktifkan ya. Ketika kita berada di luar konfigurasi ini, dia akan tetap selalu aktif ya. Oke, setelah kita mengaktifkan atau mengatur IP address di sini, selanjutnya kita mengatur DHCP IP address-nya ya. Kita keluar dulu dari mode fast mode interface-nya dengan mengetikkan exit. Nah, di sini kalau teman-teman juga belum paham mengenai bagaimana penggunaan exit atau juga N, jadi kapan harus menggunakan N, kapan harus menggunakan exit, teman-teman bisa menonton video sebelumnya tentang perbedaan exit dan N. Oke. Next, kita selanjutnya akan masuk ke dalam mode konfigurasi ya, mode konfigurasi IP address-nya. Maaf, maksudnya saya mode DHCP. Oke. Jadi kita harus mengetikkannya terlebih dahulu dengan menggunakan kode IP. Oke. DHCP full diikuti nama yang akan kita berikan. Misalkan di sini kita ketikkan IP DHCP full, namanya Pare Kediri. Oke. Pare Kediri. Kita enter. Kita sudah masuk ke DHCP full dan ditandai dengan perubahan kode di sini yang awalnya config berubah menjadi DHCP config. DHCP config di sini. Ini. Oke, selanjutnya kita akan ketikkan network. Network ini kita kasih IP yang sama dengan router ya, tetapi dia bukan IP router yang kita masukkan, tetapi kelasnya saja. Misalkan seperti ini. 192.168.90.0. Oke. Lalu diikuti dengan subnet max juga. Kita samakan /24 0. Lalu kita enter. Oke, DHCP-nya sudah selesai kita atur. Yang selanjutnya adalah kita akan mengatur default gateway-nya ya. Jadi kan nanti di klien ada default gateway. Kita ketikkan di sini kodenya default minus router. Oke, default router gitu ya. Nah, ini kita masukkan baru IP routernya. Sesuai yang biasa, default gateway itu adalah IP router ya. 92.168.90.1. Oke, lalu kita enter. Tidak diikuti dengan subnet max ya teman-teman ya. Lalu kita exit. Oke. Setelah di exit ini kita bisa
mengatur juga exclude ya, atau membatasi satu IP yang tidak boleh digunakan. Oke, langsung saja kita klik N. N. Lalu ketik right. Oke, sekarang kita sudah selesai mengatur konfigurasi IP routernya dan juga DHCP. Kita close. Sekarang kita langsung saja cek di klien apakah kita sudah berhasil mengaturnya. Kita ke bagian menu desktop, IP configuration. Dari static kita klik menjadi DHCP. Oke. Kita sudah berhasil, sukses. Tadi di routernya 192.168.90.2. Titik 1 ya di router ya. Nah, sekarang dia langsung berurutan ya, 90.2. Ini subnet max-nya dan default gateway-nya sudah langsung terinput ya, karena sudah kita atur. Oke, kita close. Yang kita klien kedua, klik desktop, IP configuration, dari static kita ubah menjadi DHCP. Oke, sukses juga message-nya, dan kita cek IP address yang benar, kelasnya berubah host ID-nya saja, default gateway-nya sudah benar juga. Sekarang kita close. Kita close, lalu kita uji dengan uji koneksinya menggunakan surat ya, atau PDU. Kita klik dari sini menuju router satu kali, kita cek. Oke, successful teman-teman. Kita cek yang sebelahnya, isi satu ke router. Oke, dan sudah successful. Demikian teman-teman caranya mengatur DHCP router ya, atau IP DHCP pada router, sehingga nanti memudahkan kita untuk melakukan konfigurasi jika kita mempunyai banyak klien. Demikian teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan tentunya share ke semua orang jika teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.